Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabarnya kita sekalian hari ini, saudara dimanapun berada? Hari ini senang sekali rasanya kita boleh kembali dipertemukan dalam renungan pagi di kanal YouTube Jemaat GKI Banjarbaru bersama dengan saya Pendeta Ranu Wijaya. Hari ini saya akan menyapa saudara melalui firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis di hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua. Pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-10 berbicara tentang nasihat-nasihat terakhir dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Saya akan bacakan baik kita, saudara bisa menyimaknya melalui suara maupun tulisan yang tersedia di layar baik di kanan maupun di kiri saya. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kami ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berusaha dengan kamu. Supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Firman yang berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah seraya melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kata tahan uji ini tidak asing di telinga kita. Sering kali kita mendengar bahwa mobil yang mahal itu konon katanya kaca apabila ditembak oleh senjata secanggih apapun itu bisa tahan dari tembakan. Kemudian kapal perang ketika ia ditembak oleh torpedo bahkan meriam, ia bisa menghindar bahkan tahan dari serangan-serangan meriam musuh. Bahkan juga kapal perang ataupun pesawat terbang yang diciptakan untuk berperang pasti dibuat untuk bisa bertahan dari derasnya angin yang konon katanya pesawat ini bisa kecepatannya hampir melebihi kecepatan suara. Tapi bagaimana dengan manusia? Apakah manusia ini juga tidak dihadapi dengan serangan? Pasti ini menjadi hal yang menarik dalam kehidupan kita. Tentu dalam kehidupan kita serangan itu bukan datang seperti seumpama meriam yang tiba-tiba menembak ke arah kita. Atau bahkan saja senjata yang tiba-tiba ditodongkan ke arah kita lalu menjadikan kita lumpuh bahkan tidak berdaya. Tapi serangan itu bisa saja datang melalui perkataan bahkan perbuatan serta tindakan orang-orang yang bisa melukai hati kita. Inilah yang diperintahkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Maksud kata tahan uji adalah mereka berubah. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang bisa dikatakan baru, tapi juga mereka itu bebal kepada perintah-perintah Paulus untuk bisa taat kepada Tuhan. Jadi mereka berani mengatakan saya adalah pengikut Kristus, tapi mereka tidak mau berubah. Berubah melalui perkataan, berubah melalui perbuatan. Jadi seenak-enaknya saja mereka bisa melakukan perkataan yang tidak baik, bahkan perbuatan yang tidak baik, sehingga menyakiti orang di sekitar mereka. Dan ketika orang lain pun juga melakukan hal yang sama kepada mereka, mereka menjadi lemah. Bahkan mempertanyakan, apakah Tuhan masih ada bersama-sama dengan saya? Disinilah poin pentingnya. Untuk menjadi tahan uji adalah kita mau berubah. Dan kita mau diubahkan. Karena kalau kita bisa berubah melalui perkataan, perbuatan, bahkan tingkah laku kita. Kita yakin dan percaya. Seperti doa yang dinaikkan oleh para rasul. Bukan berarti mereka tidak tahan uji. Tapi mereka mendoakan setiap orang percaya agar bisa bertahan melalui setiap ujian.
Ibarat kata seperti senjata yang ditodongkan kepada kita, pelurunya melesat ke dalam diri kita. Seperti itulah juga penderitaan di dunia ini. Menyakitkan, bahkan bisa saja mematikan. Tapi kita percaya, ketika kita mau berubah, ketika kita mau berserah, ketika kita mau menjadikan segala yang baik, memberi contoh bagi setiap orang di sekitar kita, kita pasti bisa tahan uji. Kita bisa menjadi jemaat yang kuat, sekuat baja, sekuat apapun yang ada di dunia ini. Walaupun kita lemah, tidak berdaya, tapi iman kita sekuat, lebih kuat daripada baja, lebih kuat daripada apapun yang ada di dunia ini. Tuhan menolong kita untuk menjadi pribadi yang tahan uji melalui perubahan kita. Mari berubahlah. Saya mengajak kita bersama untuk berubah melalui perkataan, perbuatan, tindakan kita, agar menjadi jemaat yang tahan uji dan siap melawan ketidakbenaran di tengah dunia ini untuk menunjukkan dan menjadikan diri kita menjadi seorang yang benar di hadapan Allah. Tuhan memberkati firman. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami akan melaluinya di dalam pertolongan Tuhan. Oleh karena itu biarlah Allah menolong kami di sepanjang hari ini, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan suluh pelita bagi kehidupan kami. Ajarkan kami untuk menjadi jemaat, umat, anak kesayangan-Mu yang tahan uji. Menjadi orang yang mau berubah dan diubahkan. Pakai kami Tuhan, ubahkan kami. Ajarkan kami untuk mampu menyelidiki segala sesuatu yang ada dalam diri kami. Ubahkan kami untuk menjadi pribadi yang diperbaharui. Sehingga ketahanan kami, ujian-ujian dunia bisa kami lewati di dalam nama Yesus Kristus. Berkati pekerjaan kami hari ini, berkati segala aktivitas kami di rumah maupun di kantor, berkati segala aktivitas kami di sekolah maupun di berbagai tempat. Kami serahkan itu semua ke dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.